Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Harupat Palembang. Di sini saya akan mempraktikkan pengajaran kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua dari dosen pengampu Ibu Dr. Anda Nurlaili, MPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik semua ya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelas? Saya, Bu. Oke. Pada siapa namanya, Nak? Lestari. Oke, pada Lestari, silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Oke. Ibu absen dulu ya. Ya, biar tahu siapa nama-namanya, biar Ibu lebih kenal lagi dengan kalian. Aprilita Nur Intan, Hadir, Bu. Lestari Ramadhani, Hadir, Bu. Ayu Anggraini, Hadir, Bu. Firza Mardia, Hadir, Bu. Indah Eka. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita bernyanyi dahulu agar semangat. Oke, ada yang ingin memimpin? Saya, Bu. Oke, pada Intan, silakan. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Oke, sudah semangat belum? Sudah, Bu. Nah, dari lagu itu kita harus maju-maju, jangan pantang Mundur. Nah, Ibu ada tepukan untuk tepukan semangat agar kalian bersemangat di pelajaran Ibu. Semangat. Oke. Kayak gini ya, tepukannya. Tepuk semangat. 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 Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya. Ayo anak-anak buka buku tema 1, subtema 1, yaitu perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Di halaman 8 ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kedua ini, pembelajaran pertama kita bahas apa anak-anak? Tentang tumbuhan dan hewan, Bu. Nah, iya, tentang tumbuhan dan hewan. Di sini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini Ibu ada materi yaitu tentang pembelajaran kedua tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, di sini ada pada gambar, yaitu ada gambar apa anak-anak? Gajah, ikan, kupu-kupu. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan materi Ibu, nah kalian harus melihat video yang Ibu tayangkan. Silakan menyaksikan anak-anak. Iya, Bu. Halo anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan makhluk hidup, pengertian makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Yuk simak baik. Nah, makhluk hidup merupakan struktur biologi yang mampu merespon perubahan lingkungan. Selanjutnya, apa sih yang terdapat dari ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama adalah
bernapas. Nah, bernapas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Oksigen masuk dari paru-paru dan keluar melalui hidung merupakan karbon dioksida. Nah, ciri yang kedua adalah bergerak. Apa sih yang dimaksud dengan bergerak? Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi saluran atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Contohnya seperti berjalan, berlari, melompat, dan bergerak ke sumber cahaya, itu tumbuhan. Yang ketiga adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang, kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsangan. Contohnya seperti pada daun putri malu. Bila disentuh, dia akan menutupkan daunnya karena peka terhadap rangsangan. Keempat yaitu memerlukan makan. Nah, makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Apabila makhluk hidup kekurangan makanan, akan terjadi pingsan, sakit, kecewa, tepar. Nah, yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Merupakan perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan atau perkembangan. Nah, seperti bayi ke anak, ke remaja, dan ke dewasa. Terdapat pada tumbuhan yaitu pada kecambah, pada biji, menjadi tunas, daun, dan tumbuhan dewasa. Nah, ciri yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa. Tubuh makhluk hidup selain menghasilkan energi, juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa tinggi akan mempunyai efek bahaya dalam tubuh. Nah, ciri yang ketujuh yaitu berkembang biak. Apa sih yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak merupakan mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara berkembang biak atau biasa disebut reproduksi. Contohnya seperti pada sapi yang mempertahankan kelangsungan perkembangbiakan atau produksinya. Nah, ciri yang ke-8 adalah beradaptasi. Beradaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, seperti pada contoh pada hewan ini yang menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, itulah anak-anak yang bisa Ibu sampaikan materi tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Terima kasih. Gimana anak-anak? Sudah menyaksikan video dari Ibu? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Iya dong. Di sini Ibu akan menjelaskan dikit. Makhluk hidup itu terdapat dari tentang makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdapat bergerak, bernapas, berkembang, dan bertumbuh. Nah, di sini tentang makhluk hidup yang bergerak itu seperti contohnya gajah. Gajah bergerak menggunakan Kaki. Manusia bergerak menggunakan Kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip. Kalau kupu-kupu Sayap. kalau tumbuhan bergerak atau tidak anak-anak? Bergerak. Iya, bergerak, tapi bergerak di tempat. Nah, tumbuhan ini bergeraknya hanya di tempat, namun tumbuhan tidak bergerak berpindah seperti hewan gajah bergerak dari posisi satu menjadi posisi kedua. Nah, kalau tumbuhan itu tidak. Nah, tumbuhan ini bergerak tumbuh ke arah, kalau ke atas itu mengikuti arah cahaya matahari. Kalau ke bawah itu tumbuhan bergerak ke dalam tanah, yaitu akar. Lanjut ya. Ya, Bu. Tentang pernapasan makhluk hidup. Nah, manusia bernapas
menggunakan apa anak-anak? Paru-paru. Selain paru-paru itu apa lagi contohnya? Hidung. Apalagi? Mulut. Nah, selain manusia apalagi yang menggunakan paru-paru anak-anak? Ikan. Ini apa? Itu Kucing. ikan salah anak-anak. Kucing. Sapi. Sapi. Ya. Yang ada hidup di darat, Bu. Ya benar. Selain paru-paru dan insan, nah ada menggunakan pernapasan dengan trakea. Apa contohnya anak-anak? Belalang. Tadi sudah kan melihat video tadi. Nah Ya, di Bu. sini, nah kalau tumbuhan itu menggunakan pernapasan apa anak-anak? Ada yang tahu? Batang. Ya, tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya, yaitu ujung daun, yaitu yang kalau disebut adalah lubang disebut dengan stomata. Stomata. Nah, selain stomata, tumbuhan juga bernapas dengan lentisel, yaitu lubang kecil pada batang. Jadi dua pernapasan terdapat pada daun dan batang. Lanjut ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sudah ciri-ciri makhluk hidup bergerak, bernapas. Yang ketiga yaitu tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan perkembangbiakan. Nah, di sini contoh tumbuhan perkembangbiakan itu pada manusia seperti apa anak-anak? Perkembangbiakan seperti manusia. Ada yang bisa jawab? Melahirkan. Ya. Terus? Bertelur, ada yang bertelur, Bu. Ya, Bu, tapi bukan manusia, Bu, hewan. Nah, kalau hewan seperti apa contohnya? Bertelur itu Bertelur. ayam. Seperti apa prosesnya? Perkembangbiakannya? Tidak tahu, Bu, reproduksi. Nah, itu tentang pada hewan. Nah, di sini tentang tumbuhan perkembangbiakan pada manusia. Nah, pada manusia ini terdapat yang pertama perkembangbiakan, yang pertama adalah bayi. Yang kedua balita, yang ketiga anak-anak, yang keempat dewasa, dan kelima orang tua. Itulah perkembangan pada manusia. Lanjut lagi tentang cara berkembang biak pada makhluk hidup. Nah, contoh perkembangbiakan pada makhluk hidup itu seperti apa anak-anak? Menetas. Bertelur, Bu. Ya, bertelur yang disebutkan oleh saudari Lestari. Menjelaskan antara bergerak, bernapas, bertumbuh, dan berkembang biak. Nah, di sini anak-anak ada yang paham, ada yang kurang paham tentang materi yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, bagi dua kelompok yang terdiri satu kelompok itu 3 orang ya. Ya, Nah, Bu. di sini ada terdapat di halaman 14 tentang soal kerja kelompok pada tabel. Nah, di sini kalian harus mengerjakan kerjakan soal-soal itu dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Paham anak-anak? Paham. Oke. Lanjut ya, kita materi kedua. Nah, sebelum lanjut, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian ganti pakaian olahraga. Ibu kasih waktu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Sudah anak-anak ganti pakaiannya? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video tentang pembelajaran PJOK tentang berjalan dan berlari. Simak baik ya video dari Ibu. Iya, Bu. Halo anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan gerak dasar lokomotor. Baik, gerak artinya berpindah atau yang disebut kedudukan atau berubah dari posisi semula. Dasar ialah awal pondasi pokok atau yang pertama dikuasai. Lokomotor adalah gerak anggota tubuh. Jadi, gerak dasar lokomotor adalah gerakan berpindah tempat tubuh manusia dari satu titik ke titik lain. Contohnya adalah berjalan dan berlari. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh gambar yaitu berjalan pada gambar berikut. Yang pertama adalah berjalan ke depan.
Nah, selanjutnya yaitu sikap berjalan yang benar. Gambar ketiga yaitu berjalan ke belakang. Baiklah, gambar selanjutnya yaitu berjalan ke samping. Nah, gambar berikutnya yaitu adalah berjalan ke depan. Nah, di sini sudah Ibu berikan contoh tentang gambar berjalan. Nah, di sini ada berjalan berkelompok dengan rapi. Baik anak-anak, yuk kita praktekkan bersama-sama bersama teman-teman kalian. Berkelompok ya. Terima kasih. Sudah anak-anak menyaksikan video dari Ibu? Sudah, Bu. Di sini kita bagi dua kelompok untuk mempraktekkan cara berjalan dan berlari. Oke. Ayo untuk satu kelompok Perwakilan saja, Bu, ya. Jangan perwakilan karena kita harus beriringan berjalan dan berlari. Jadi satu kelompok maju ke depan. Oke, siapa yang ingin maju duluan? Kelompok satu. Ya, untuk kelompok satu silakan maju. Untuk yang duduk, perhatikan yang di depan ya. Baik, Nah, Bu. sebelum kita praktekkan, tegakkan badanmu dengan lurus. Nah, langkahkan kakimu dengan irama dan berayun. Oke. Kalau ibu maju ke berjalan ke depan, kalian berjalan ke depan. Kalau ke belakang, kalau ke samping ya. Ya, Bu. Oke. Untuk yang pertama, berjalan ke depan. 1, 2, 3, 4. Oke. Berjalan ke belakang. 1, 2, 3, 4. Berjalan ke samping kiri. 1, 2, 3, 4. Berjalan ke samping kanan. 1, 2, 3, 4. Oke, berjalan sudah paham tata cara berjalan? Ya, Bu. Nah, sekarang kita berlari ya. Berlari dengan sesuai dengan ayunan tangan. Oke. Yang Ibu hitung 1 sampai 3 ya. Kalian berlari sampai sini ya, untuk ke depan. 1, 2, 3. Oke. Nah, itulah cara berlari ya. Untuk kelompok 1 silakan duduk. Ya, Bu. Kasih. Oke, baiklah anak-anak, itu tadi sudah memperagakan cara praktek berjalan dan berlari. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berganti pakaian seperti semula. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu PPKN tentang sila pertama. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang sila pertama, ada yang hafal tentang sila-sila Pancasila? Ada, Bu. Ada yang ingin maju untuk menyebutkan sila pertama sampai sila kelima? Bu. Nah, oke. Kepada saudara Destari, silakan. Mulai, Bu. Ya. Pancasila. 1. Mulai, Bu, ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus. Silakan duduk kembali. Nah, di sini selain Destari yang hafal, semuanya hafal semua? Hafal, Bu. Oke. Nah, di sini kan terdapat di lambang burung Garuda Pancasila terdapat 5 gambar. Yang pertama itu gambar apa? Bintang. Apa bintang itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Rantai. apa penyebutan rantai? Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga,
sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang makanan yang sudah diambil. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Sudah, Bu? Nah, itulah sila yang pertama, yaitu sikap bersyukur. Nah, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ya. Nah, di sini pengamalan sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Nah, seperti contoh yang dibacakan oleh Indah, yaitu tidak membuang makanan yang sudah diambil. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, apa Nana? Menyayangi makhluk hidup. Ya, kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Ibu ingin menanyakan contoh tentang yang Ibu jelaskan tentang sila yang pertama di lingkungan setempat kita kelas ini. Seperti apa contoh-contohnya anak-anak? Ada yang tahu? Tidak. Nah, kan tadi sudah dijelaskan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini lingkungan kita ada di dalam kelas. Nah, bila ada sampah di dalam kelas, kita harus Bersihkan ke tempat sampah. Ya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan itu terdapat di pengamalan sila pertama. Nah, oke anak-anak, selanjutnya itu ada contoh pengamalan pada gambar halaman 17. Nah, di situ ada soal latihan tentang memberikan 3 contoh dari pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, di sini kalian tulis di buku latihan 3 contoh pengamalan sila pertama. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, Bu. Anak-anak silakan untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah selesai ya, Nana? Sudah, Bu. Ke meja Ibu sekarang. Ya, mau pulang kan? Ayo kita. Ya, Bu. Titip teman. Titip semua. Iya. Sudah semua ya? Ada yang tidak mengerjakan tugas? Ada yang tidak masuk, tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, sebelum Ibu menentukan pembelajaran hari ini, kita menyimpulkan bersama-sama ya pembelajaran hari ini. Yang terdapat 3 pembelajaran. Yang pertama apa tadi, anak? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tadi kita belajar tentang apa? Bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau bergerak tadi contohnya apa? Bergerak menggunakan kaki. Manusia berjalan dengan kaki. Yang kedua bernapas. Menggunakan paru-paru. Hidung. Berkembang biakan seperti apa? Berkembangbiakan seperti bertelur. Seperti ayam melahirkan. Nah, kalau dan yang terakhir pertumbuhan seperti apa, anak-anak? Bayi, dewasa, remaja, anak-anak. Nah, iya. Nah, selanjutnya pembelajaran yang kedua PJOK. Tadi mempraktekkan cara apa tadi? Berlari. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran PPKN. Tadi kita menjelaskan tentang apa PPKN tadi? Pancasila. Yaitu sila pertama apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita. Nah, sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua apa tadi? Manusia Beradab. Pada gambar? Gambarnya itu rantai. Oke. Yang ketiga? Bersatu. Indonesia. Pohon beringin. Yang keempat? Kerakyatan yang menolak kebijaksanaan dalam penyelesaian perkara. Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke.
Bismillah.